masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis, di perkumpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perkumpulan Rasulullah. Inilah perkumpulan para arwah yang suci, para arwah orang-orang soleh itu kumpulnya itu di tempat-tempat seperti ini, di kumpulan-kumpulan seperti ini. Jadi jangan dianggap ini sekedar kosong Anda bertemu dengan kita atau kita bertemu dengan sampai Anda. Tetapi yang bekerja keras itu, yang mengatur itu para arwah yang hadir dari kaum solihin. Tapi Rasulullah pun itu andil dalam masalah ini. Tidak hanya sekedar kita datang ngaji dan lain sebagainya, bahkan sampai ke pusatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika dua jamaah atau murid atau qarabah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Habsyi itu, ini kakak adik. Salah satu di antara mereka ini ada yang sakit. Pas waktu rutinannya Habib Ali sakit. Pas waktu rutinannya Habib Ali sakit, beliau bikin rutinan majelis maulid. Akhirnya saudaranya yang satunya yang sehat ini melarang, wis sampean jangan hadir malam ini, biar aku yang menggantikannya. Sampean makdur, sampean udur, sampean halangan, tidak usah hadir wis. Tapi saudaranya yang sakit ini tidak langsung menerima, iya, atau salamkan aku ke Habib Ali, aku nggak bisa hadir karena aku sakit. Dan seperti itu. Tetapi dia langsung mengambil Al-Quran. Orang yang sakit ini langsung, jamaahnya Habib Ali yang sakit ini langsung mengambil Al-Quran. Tunggu, aku pengen lihat bagaimana syahid atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir atau tidak. Nah, seperti itu kaum solihin. Mereka tidak sembarangan mau meninggalkan majelis itu. Mikir-mikir dulu, meskipun kondisi sakit. Sampai akhirnya gak lama dia langsung buka Al-Quran. Dengan tata cara beliau membuka Al-Quran dan tertuju langsung pemikirannya dan matanya dan yang dipandang oleh beliau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan seseorang itu mungkin tatakhayyar, bingung, kemudian istikharah pakai Al-Quran dia. Tetapi beliau itu aulia itu Pak, diantaranya aulia itu mereka itu bisa, ya, karena hatinya sudah ada ikatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu kalau mengeluh dan ada apa-apa langsung buka Al-Quran, nemu jawaban. Nah, syaratnya ilmu, ngaji, ngerti bahasa Arab, pondok, nyantri. Akhirnya langsung beliau dapati dalam ayat itu tulisan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tertuju kepada itu. Urgud birijlika ada muqtasirun baridun wa syarab. Langkahkan kakimu, masukkan kakimu, cemplungno kakimu. Ini adalah pemandian yang dingin dan minuman yang dingin. Sampai langkahkan kakimu, ojo tiapik sakitmu, masukkan kakimu, datangi majelis itu, jangan takut dengan sakitmu, halanganmu, karena majelis itu adalah bagaikan telaga yang dingin untuk diminum, telaga yang dingin untuk hati dan semua dari jiwa raga. Langsung Pak bergegas. Akhirnya dia tinggalkan sakitnya, langsung sama saudaranya berdua di jalan ke majelis beliau. Jadi nggak sembarangan.
nggak sembarangan. Nah kemudian juga seperti sekarang ini saya lihat, ya saya lihat kalian antum semua kayak seperti ini masya Allah loh sampean. Ya, maaf bukan kita membanggakan daripada tempat ini atau majelis, tapi sampean cari di daerah-daerah sini orang yang mau ngaji hadir kayak gini belum tentu. Soalnya disuruh kabeh ma'ruf di sini ini ngaji murni, tanpa ada orkesan, tanpa ada nyanyian, tanpa ada unsur syahwat, tanpa taklid wanita perempuan, murni ngaji sampean. Itu kalau bukan karena sampean itu benar-benar ingin kebaikan, nggak mungkin sama Allah SWT diistiqomahkan. Dan di zaman yang seperti ini, di era yang seperti ini, sampean orang desa saya lihat subhanallah, ternyata banyak orang-orang yang pingin ngaji, pingin ilmu. Gak hanya dapat barokah sampean, dapat ilmu, dapat sholawat, dapat khusyuk, dapat hudur. Inilah tazkiyah. Di sinilah termasuk sampean itu mensucikan diri jiwa raga sampai ke solusi. Ya ini yang diperlukan sekarang. Majelis-majelis semacam ini, kajian-kajian ilmiah yang bisa menyelamatkan Anda dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian duniawiyah, barzakhiyah, ukhrawiyah. Nah ini yang kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Maka kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih banyak wilayah daerah kita ini yang pingin ngaji temenan, ngaji temenan. Bertahun-tahun sudah kita jalani, alhamdulillah. Ya. Nah istiqomah sampean itu termasuk di antara barokah Allah yang sudah diberikan kepada sampean, sehingga di Allah SWT setiap Rabu malam Kamis Anda dimudahkan bisa hadir, meskipun bodoh-bodoh sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk, ada yang janjian dengan itu, ada keperluan dengan itu, ada dengan ini, ada dengan itu, bahkan ada yang mungkin remeng-remeng, kepala sakit dan lain sebagainya, ada yang bingung, tidak tahu ya apa mau kemana, tapi bi Allah dimudahkan bisa hadir, bisa ngaji, bisa khusyuk, bisa hadir hati. Jadi itu sih manfaat ketika kamu menghadiri majelis maulid atau menghadiri satu majelis, dan ketika kamu keluar dari majelis lalu menambah imanmu itu tambah, yakinmu itu tambah, ilmumu tambah, cintamu itu tambah, kesabaranmu tambah, keriduanmu tambah. Itu berarti manfaat majelis itu. Jangan ditinggalkan, jangan tinggalkan. Itu kunci daripada kemaslahatan Anda di situ, di majelis itu. Itu salah satu bentuk keberkahan yang diberikan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sampai. Nah kalau kita mau cari-cari Pak, kalau kita mau cari-cari apa yang sudah kita jalani daripada kehidupan, semua itu Pak nggak ada fungsinya sama sekali, nggak ada fungsinya. Guru kita Habib Umar itu, beliau selalu mewanti-wanti kepada murid-murid dan semua jamaahnya, dan khusus pada umumnya semua pada umat, tinggalkan semua, utamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamakan Rasulullah. Pikirkan Allah, pikirkan Rasulullah, pikirkan hari akhiratmu. Engkau tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala esok hari. Dan Anda tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seminggu lagi, enggak, sebulan lagi, enggak, 1 bulan lagi, enggak ada. Sekalipun Anda punya banyak masalah problem, banyak Pak orang-orang yang punya problem itu sulit membelit dan lain sebagainya, sampai mati dengan puluhan bahkan ratusan problem, tapi ditolong sama Allah SWT. Ditolong sama Allah SWT. Barokah apa? Yakin dan ridho, sabar menghadapi apa yang sudah dialami di alam semesta ini, di dunia, di masa-masa hidupnya, di masa hidupnya.
Karena yang perlu dan penting dan utama dicari dalam dunia kita itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Jangan terlena dengan lainnya. Gak ada fungsinya. Gak ada fungsinya. Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kondisi duniawianya hancur. Banyak. Gak ada masalah. Yang penting kita itu sudah ada jaminan cintanya Rasulullah lil fuqara. Rasulullah cinta kepada orang-orang yang miskin. Rasulullah cinta kepada orang-orang yang fakir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang, sangat cinta, sangat suka, sangat demen kepada orang-orang yang sabar dalam ujiannya. Senang Allah. Dari senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang itu sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya diuji terus. Diuji terus. Diuji terus sama Allah SWT karena senang. Ya. Jadi kalau Anda mendapatkan ujian, alhamdulillah, syukuri. Berarti Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada riwayat hadis yang menyatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ada hambanya yang menjerit atau merintih kepada Allah SWT, ya Allah, da'ah, munajat, yatadurru ilallah SWT, terus munajat, qiyamul lail, berdiri malam, bangun malam tahajud, minta kepada Allah, doa kepada Allah, istiqomah setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dunianya nggak bertambah. Dunianya nggak bertambah sama sekali. Cuman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia, tinggi, derajat. Nah itu, ketika ditanya oleh para malaikat, ya Allah, kenapa kau tidak memberikan kepada hamba ini? Dan karena aku suka tiap malam kangen dengan suaranya. Jangan, ya awak dewe iki sing dikangen-kangen iki pangeran. Ya, awak iki jaluk yuk turu ditekakno. Terus sampai iman kali didik iki temenan apa ndak majlis iki temenan apa ndak kalami Habib iki dawuh Habib iki mepet iki bisa mepet iki iki kan awak dhewe iki Habib lan jelasnya enak kuwi mantep banget tapi kok tidak delok tambah dino tambah coklat hijau. Berarti sampean lebih disayang teko aku. Sampean lebih disayang. Hamun niku Pak. Sampean telu posak iku lho ganjaran. Wah, sebagian dosa sama Allah SWT tidak disepuro, tidak diampuni kecuali dengan hamun. Terus sampean ambek supet. Bayangno kurang rahmati Allah, kurang rahmati apa Allah SWT? Nyepuro dosa, ngampuni dosa, ambek supet. Dari sampai delok hadis itu dan terus meriwayat tahu riwayat hadis tersebut dan tahu makna kandungan hadis tersebut, subhanallah, ternyata Allah SWT lagi hatta sumpek pun digawe pelebur dosa. Oh no. Ya Allah, jangan asing agak sumpek. Jadi jangan khawatir Pak. Makanya jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang dialami atau diberikan oleh Allah SWT. Fakullu khair. Maka semua yang diberikan oleh Allah SWT itu tidak ada buruknya, semua baik. Semua baik. Ya, semuanya baik. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sifatnya insan disebutkan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Katanya Allah SWT, ini sebagian manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah SWT memberikan kepada dia pemberian, penghormatan, fa'akramu wa na'amahu, kenikmatan, dikasih kenikmatan sama Allah SWT, fayaqulu rabbi akraman, maka dia ngerasa, alhamdulillah, masya Allah, Tuhan mulia nang aku rek, gitu, aku rezekiku lancar, bisnisku lancar, dakwahku sukses, karyaku sukses. Nah ini memuji dirinya, tidak muji pangeran, muji awake. Ini kebanyakan loh, kebanyakan dari manusia seperti itu, merasa bahwasanya dia punya kemampuan, aku duwe iki lek ndak krono aku tak ngene lho. Tunggu,
Ai idabtalahu bi syai'in min madahir rizki. Ini tafsir dari Habib Umar, bukan lain, bukan tafsir kitab. Ai idabtalahu bi syai'in min madahir rizki, yaitu mereka sebagian orang-orang ketika mereka itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang tampak, yang dohir, terutama rezeki uang atau sejenis uang, dikampang no, dirancang no, wataisir hissi. Nah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kantongnya, ATM-nya mudah, terus ono saldo tambah, iqtar wa iftakhar, bangga, bangga dan terlena, tertipu, wajfara'ah wa takabbar wa nasiyah, sombong dan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan. Ini hanya meremehkan majelis, meremehkan daripada ilmu, seakan-akan dia suka ya aku ini sebanyak sholat, aku ini tepat, aku tidak tepat, aku ini lancar jadi gue. Lah misalnya aku ini akhir dosa ini tidak lancar bisnisku, tidak lancar kerjaku, berarti aku kita tepat. Nah orang yang seperti ini buta Pak, sampai dia menganggap bahwasanya ideologinya, akidahnya, kepercayaannya itu benar, walaupun menceng salah, gara-gara sukses, tertipu ambil kesuksesan ini. Makanya jangan Anda kira orang yang kaya itu, yang sudah saya ulang-ulang, Anda kira bahwasanya enak mereka itu. Enggak, kaya itu ujian, lancar itu ujian Pak. Jadi itu diuji. Jadi kalau orang yang sangat sulit rezekinya, itu dia diuji dengan kesulitan rezeki. Kalau orang yang mudah, gampang rezekinya, dia diuji dengan kegampangan. Dua-duanya sama-sama ujian, sama-sama ujian. Yang menang siapa? Yang takwa. Siapa yang takwa di dalam ujian miskin, dia menang. Siapa yang takwa di dalam ujian kaya atau mudah lancar, dia yang menang. Jadi bukan kita menghakimi enak dia dan lain sebagainya. Itu di antara satu kenikmatan. Ataupun yang lain, enak yo itu kayak ganteng yo, aku kok elek yo. Enak yo itu kayak ayu yo, aku kok elek yo. Loh, cantiknya dia itu ujian bagi dia. Jeleknya yang satunya, jeleknya itu ujian bagi dia. Gantengnya fulan itu ujian bagi dia. Berapa banyak mereka yang tergiur dengan kegantengannya, dengan kecantikannya. Ya berapa banyak juga orang-orang yang mereka itu kecil hati, bahkan tidak terima dengan keburukannya. Oh ya Allah, begitu ireng, pendek, kinsul, ya ta'rif Allah, la ilaha illallah, tidak sukses. Nah, siapa yang menang di antara mereka? Ya takwa, yang sabar, yang ridho, yang bisa menerima. Alhamdulillah, yang bisa menerima. Jadi jangan Anda kira dan buang anggapan-anggapan bahwasanya dia orang lain lebih enak dari aku. Buang dari sekarang. Jangan menganggap bahwasanya orang yang mempunyai kelebihan lebih dari Anda, dia itu lebih enak dari Anda. Buang. Sama. Tetap yang mulia atau yang menang adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, yang sukses dengan ujian-ujiannya, itulah yang menang. Tetapi yang tidak sukses dengan ujiannya, ya kalah, meskipun dia itu setinggi langit atau dikenal seluruh alam jagat. Ini yang pertama. Wa amma idza mabtalahu, yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Sebagian mereka orang-orang manusia, kalau sudah diuji atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan rezeki, sulit rezekinya, nah saldo nol terus, jarang-jarang nambah, fayaqulu rabbi ahanan, ya dia mengatakan, ya Allah, Allah menghinakanku. Waktu dapat rezeki lancar mudah, Allah memuliakanku. Waktu habis tidak punya apa-apa, sulit, Allah menghinakanku. Ya Allah, hina aku ini, duit repot. Nah, ini satu, sebagian manusia.
Dan yang kedua, ini adalah sifat yang terbanyak dari kalangan manusia. Kayak gini, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa mulia ketika dia dimudahkan, merasa hina ketika dia itu disempitkan. Katanya Habib Umar, walakin, ini dengar dong. Katanya Habib Umar, lakin kalau Allah Subhanahu wa taala innana lanukrimu bimu'atatil asbab wa i'ta'il amwal. Artinya bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala, jadi sama beliau itu dikategorikan Allah yang berbicara. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seseorang dengan memberikan kepada dia itu kemudahan, sebab pekerjaan usaha mudah, usaha kerja usaha, berarti dia ini kami muliakan. Tidak, wa ita'il amwal, dan kami berikan dia harta. Kami tidak memuliakan manusia itu dengan itu, katanya Allah SWT. Jadi Allah itu tidak memuliakan manusia dengan harta benda atau kemudahan bekerja. Enggak. Kemudahan bekerja dan harta yang banyak bukan satu nilai daripada kemuliaan seseorang. Ini Al-Quran. Wala nuhinu biqillatil mal wal faqr. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan manusia dengan sedikitnya harta, dengan susahnya pekerjaan bagi dia. Bukan suatu hal-hal yang hina bagi dia. Nah, lakin ini jawabannya. Lakin akan tetapi tagumul ihanatu wal karamatu, kehinaan dan kemuliaan itu bi'amalikum, dengan perbuatan kalian, amalan kalian, aktivitas kalian sehari-hari, bimana rida au bimana skhad, mana yang mungkin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dalam sehari ada banyak amalan yang baik, berarti amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulia. Tapi kapan kita itu melakukan hal yang buruk, maka disitulah kita itu hina, sekalipun kita itu kaya raya. Nah, sehingga kehinaan dan kemuliaan itu ada di dalam amal soleh, ada di dalam amal soleh. Kita bantu orang, ya, kita ngarahkan orang, ngajari orang, Masya Allah sampai ngajari istri, ngajari anak, ngajari tetangga, ngasih contoh yang baik dan lain sebagainya. Lah itu berarti Anda mulia. Sampai disebutkan ya, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Allah kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ada sebagian orang yang mana mereka itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahuduna ala tu'amil miskin, dan mereka itu tidak mau memberikan sebagian kelebihannya kepada orang-orang miskin. Belum sedekah, tidak kelam memberikan sebagian daripada sedekahnya, infak kepada orang-orang yang butuh, bagian miskin. Maka disebutkan fa ikramul yatim wa it'amul miskin, memuliakan anak-anak yatim, wa it'amul miskin, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, hiya a'malul lati fihal karamah, itulah amalan yang mulia. Itulah amalan yang mulia. Menghormati orang yang miskin, menghormati anak yatim, kemudian memberikan makan orang yang miskin. Ini contoh loh Pak, ini contoh. Anak menghormati ibu, berarti Anda mulia. Murid menghormati guru, berarti Anda mulia. Guru menghormati jamaah, berarti Anda mulia. Jamaah menghormati majelis, berarti Anda mulia. Ngono dijebarno terus wis, terus dibuka terus. Nah, tetapi selama kita itu tidak menjadikan amal kita itu baik, di situ kehinaan kita. Faman waffaqnahu li an yu'tiya min ajrina, siapa orang yang mereka itu berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, wa yusakhkhira mulkahu limardatina wa huwal mukram, dan menjadikan seluruh kepemilikannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang mulia. Maka dia orang mulia. Wa amal ladzi ta'allaqa wa tawalla bi ghairina fa huwa nuha. Tapi siapa orang yang mana mereka itu menjadikan aktivitasnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia hina. Maka dia hina.
Maka rugilah bagi mereka orang-orang yang mana dia itu menjadikan waktu-waktunya, aktivitasnya kepada selain Allah. Bingung dengan berita, bingung dengan rumor, bingung dengan percekcokan, bingung dengan polemik, bingung dengan indah. Ini rugi kita, habis waktu kita. Kita habis. Coba kita rubah waktu kita, atau aktivitas kita rubah, atau pikiran kita rubah. Coba kita rubah sekarang, Pak. Sampai ada di rumah, punya anak, punya istri, punya pekerja, sampai sibuk. Oh, coba sibuk dengan itu. Coba Anda sibuk dengan pakaian yang Anda pakai. Ya apa caranya pakaian Anda pakai ini sampai syukur, abik rapi, bedino. Ya apa caranya sampai nyukuri, alhamdulillah syukur aku beli kofiah, syukur meripatku iso melihat, syukur irungku iso, hidupku masih bisa hidup. Coba tiap hari pikir sama itu. Sibuk dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda sampai akhir lupa dengan yang lain. Gak bakal fokus kepada yang lainnya. Nah ini. Ya, jadi kemuliaan dan kehinaan ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh. Kapan Anda bisa berbuat amal soleh, maka di saat itu Anda mulia. Sudah, tidak butuh apa-apa ini, sudah nggak butuh masalah ini, masalah itu. Hilang sudah polemik itu dengan ini. Hilang sudah. Lu sampai. Kalau sudah diberikan seperti ini, hilang sudah. Apa urusannya dengan polemik? Apa urusannya dengan ini? Apa urusannya dengan perdebatan? Pokok Anda berbuat baik yang diridhoi oleh Allah, Anda mulia. Selesai. Kapan Anda berbuat buruk yang dimurkai oleh Allah, Anda hina. Tidak pandang bulu, itu sudah. Itu umum. Itu diumumkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya kalau kita cerita-cerita para kaum sholihin atau para anbiya, ya, bagaimana mereka itu mengutamakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal-amal yang lainnya. Ya, selalu mencari yang terbaik, selalu mencari yang terbaik.